Halo, saya Stanto Marpaung dengan NIM 2405181117, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menghitung volume balok, volume kubus, volume tabung, dan membuat kalkulator sederhana. Hal yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat judul. Garis miring 2, baru kita buat judulnya menghitung volume balok. Setelah itu kita masukkan perintah include stream. Sintaks ini berguna untuk memasukkan library input dan output standar yang berguna untuk menampilkan teks di layar seperti sintaks kode. Baru kita masukkan using namespace std. Gunanya sintaks ini untuk mempermudah kita agar tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan library standar kode. Selanjutnya kita menuliskan main kurung kurawal. Di sini kita akan membuat judul deklarasi. Baru kita masukkan sintaks integer untuk menjalankan program kita. Kita masukkan integer p, yang p artinya panjang, kita masukkan 12. Kita buat lagi integer L untuk lebar, dengan kita buat lebarnya 4. Lalu kita masukkan integer tingginya, kita masukkan nilai tingginya 6. Baru selanjutnya kita akan masukkan judul deskripsinya. Deskripsi ini untuk deskripsi kita isi code nilai. Maaf, ada kesalahan. Kita isi code L. Baru di sini kita akan memasukkan sebagai teks agar mudah untuk memahaminya. Kita buat teksnya volume balok. Teks ini sebagai
untuk jawaban. Setelah itu kita membuat lagi pi. Di sini kita akan masukkan rumus volume balok, yaitu P kali R, P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Titik koma. Maaf, di sini saya tidak memasukkan titik komanya. Sekarang kita akan melengkapi titik komanya dulu. Tadi ada kelupaan. Setelah memasukkan rumusnya, kita akan menjalankan program dengan cara menuliskan return 0 titik koma. Kita jalankan, simpan dulu filenya. Kita menuliskan nama filenya volume balok. Di sini kita jalankan. Nah, di sini keluar nilai volume baloknya adalah 288. Yang kedua, kita akan menghitung volume kubus. Pertama-tama kita buat judulnya dulu, menghitung volume kubus. Maaf, di sini ada kesalahan. Saya membuat volume balok yang seharusnya volume kubus. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah perintah include your stream. Setelah itu kita masukkan using namespace std agar kita tidak bolak-balik menuliskan std setiap kita menggunakan library standard code. Kita ketik main, buka kurung, tutup kurung, dan kurung kurawal. Di sini kita akan memasukkan kode program kita. Tentang kita judul deklarasi, kita masukkan integer R sebagai jari kubus. Kita masukkan jari-jarinya bernilai 12. Kenapa kita cuma masukkan 1R saja? Karena kubus memiliki rumus R pangkat 3. Kita masuk di sini code, masukkan teks agar mudah memahaminya. Kita buat teksnya nilai jari-jari. Atau R tadi. Kita masukkan lagi code NL. Sini kita akan masukkan rumus dari volume kubus. Sama dengan rumus R pangkat 3 atau jar-jar pangkat 3, kita menuliskan R kali R kali R.
titik koma. Setelah itu kita akan menjalankan programnya dengan return 0 titik koma. Kita compile and run. Kita simpan dulu filenya. Oh, di sini ada kesalahan teman-teman. Saya salah menuliskan code menjadi cuot. Kita perbaiki menjadi code. Kita compile and run lagi. Nah, di sini muncul teman-teman nilai volume kubusnya adalah 1728. Nah, di bangun ruang ketiga kita akan menghitung volume tabung. Seperti tadi, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu dan menulis perintah include new stream. Lalu syntax using namespace std agar kita tidak bolak-balik menuliskan std di setiap library standar kode. Kita tuliskan main buka kurung tutup kurung, baru kita buka kurung kurawal. Sini kita akan masukkan kode program kita. Kita masukkan judul dulu sebagai deklarasi. Kita masukkan float v. Kita masukkan nilai v yang sudah ditentukan 3,14. Kenapa kita menuliskan titik? Karena koma tidak diperbolehkan. Lalu kita tuliskan integer jari-jari, atau kita menuliskan R sama dengan, kita misalkan nilai jari-jarinya 12. Lalu kita masukkan integer lagi, nilai tinggi. Kita masukkan nilainya 6. Kita ganti menjadi 15. Lalu selanjutnya kita masuk di deskripsi. Nah, di sini kita masukkan lagi code. NL. Langsung saja kita buat rumusnya teman-teman biar tidak bolak-balik lagi menuliskannya. Kita buat suatu teks volume tabung. Volume tabung ini sebagai nilai volume tabung. Gitu teman-teman. Baru kita buat lagi pi dengan rumus pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi atau T. Titik koma. Baru kita akan menjalankan programnya dengan menuliskan return 0 titik koma. Kita compile and run. Kita save dulu filenya teman-teman. Oh,
di sini ada kesalahan teman-teman. Saya lupa menuliskan titik komanya. Ayo kita combine and run lagi. Nah, di sini keluar nilai volume tabungnya 6.782,4. Nah, di sini kita akan membuat kalkulator sederhana. Pertama-tama kita membuat judulnya dulu, membuat kalkulator sederhana. Lalu kita masukkan perintah include iostream. Sintaks ini berguna untuk memasukkan library input dan output. Lalu kita masukkan sintaks using namespace std, supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap kali kita menggunakan library standar kode. Lalu kita masukkan int main, buka kurung kurawal. Nah, di sini kita akan masukkan kode program kita. Pertama-tama kita masukkan ke char sebagai karakter. Karakter yang kita masukkan adalah operasi. Lalu kita masukkan lagi double. Double itu sebagai angka 1 dan 2. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat code. Kita buat suatu teks agar kita mudah untuk memahaminya. Kita masukkan teks perintah, masukkan angka pertama. Lalu kita menuliskan CIN yang berguna untuk menyimpan input. Input yang pertama kita masukkan adalah angka yang pertama. Lalu kita masukkan code dengan teks, masukkan angka kedua. Kita masukkan CIN yang berguna untuk menyimpan input. Input yang kita masukkan adalah angka kedua. Titik koma, jangan lupa. Lalu kita masukkan code. Teks, masukkan operasi. Operasi yang kita maksud itu operasi yang akan kita gunakan, teman-teman, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Nah, tutup kurung. Setelah itu kita masukkan CIN-nya untuk menyimpan input tadi teman-teman, input operasi kita. Kita buat if karena ada persyaratan angka dibagi 0 tidak bisa. Baru setelah kita tuliskan if, kita masukkan operasi sama dengan penjumlahan. Teman-teman, kita masukkan operasi penjumlahan dulu teman-teman. Nah, kita masukkan code sebagai teks hasil. Angka 1 ini hasil dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. NL titik koma. Baru kita masukkan lagi else if sebagai operasi pengurangan. Buka kurung kurawal lagi. Kita tuliskan di sini code titik petik 2 hasil dari pengurangan angka 1 dan 2. Titik koma. Oh, salah. Teman-teman, kita masukkan dulu NL-nya dulu baru kita tulis titik koma. Baru selanjutnya kita tulis lagi else if sebagai operasi penjumlahan. Nah, kita masukkan code sebagai teks hasil dari penjumlahan angka 1 dan 2. NL titik koma. Baru selanjutnya kita tulis lagi else if sebagai operasi penjumlahan. Baru selanjutnya kita tulis lagi else if sebagai operasi penjumlahan. Baru selanjutnya kita tulis lagi
operasi perkalian. Kita ulangi aja, else if buka kurung operasi perkalian. Nah, kurung kurawal lagi supaya angkanya tidak menyatu atau datanya tidak menyatu satu persatu. Kita tuliskan code hasil dari perkalian angka pertama dan angka kedua, teman-teman. Lalu kita tulis NL titik koma. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kita masukkan operasi yang selanjutnya. Kita ulangi lagi, else if. Kita masukkan operasi yang akan kita gunakan lagi. Operasi pembagian. Kita buka kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita masukkan if karena angka dibagi 0 tidak bisa, teman-teman. Kita menuliskan angka angka 2 tidak boleh 0. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi code untuk hasil. Hasil dari pembagian angka pertama dan angka kedua tadi, teman-teman.
Lalu kita tuliskan NL titik koma. Di sini lagi. Nah, saya tadi backspace karena terlalu banyak spasi di bawah, teman-teman. Kita backspace supaya rapi. Nah, di sini kita akan menuliskan LC buka kurung kurawal. Tuliskan code sebagai kata. Kita masukkan teks agar kita tidak bingung atau supaya kita bisa memahami, teman-teman. Masukkan teks error pembagian dengan 0. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, pembagian tidak boleh dibagi dengan 0. NL titik koma. Maaf, di sini saya agak bingung, teman-teman. Lanjut kemana lagi? Nah, kita enter sekali. Di bawahnya kita tulis LC buka kurung kurawal. Di bawahnya kita tulis code. Code dengan teks kita buat operasi tidak dikenali. Ini kita tuliskan sebagai operasi yang tidak terdaftar. Misalnya kita buat nanti di outputnya huruf, maka hasilnya akan operasi tidak dikenali, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Kita di sini akan menjalankan program kita, teman-teman, dengan menuliskan return 0 titik koma. Maaf, di sini banyak notifikasi, teman-teman. Lalu kita save dulu filenya dengan judul membuat kalkulator sederhana. Oh, di sini ada kesalahan, teman-teman. Nah, di sini kita akan combine and run lagi, teman-teman. Nah, ternyata bisa, teman-teman. Di sini disuruh kita masukkan angka pertama. Kita masukkan 1 dan masukkan angka kedua 5. Kita masukkan sistem operasinya, kita coba dalam metode perkalian, teman-teman. Nah, hasil dari 1 dikali 5 sama dengan hasilnya 5.
Sekian video singkat dari saya teman-teman. Saya Sultan Tomar Paung, terima kasih.